speakers bang. Halo, perkenalkan nama saya Ramadanti. Di video kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi kriteria Cauchy, yaitu contoh 2.4.5. Selamat menyaksikan. Nah, contoh yang pertama yaitu barisan 1 per n adalah konvergen. Misalkan xn sama dengan 1 per n untuk semua n elemen bilangan bulat. Diberikan sebarang epsilon lebih dari 0. Dengan sifat Archimedes 1.5.2, terdapat h elemen bilangan bulat sehingga h lebih dari 2 per epsilon. Nah, akibatnya mn lebih dari sama dengan h. Nah, harga mutlak xm dikurang xn sama dengan 1 per m. Kenapa 1 per m? Karena kan tadi kan kalau xn kan 1 per n. Nah, ini xm berarti 1 per m dikurang 1 per n, karena xn tadi kan 1 per n. Kurang dari sama dengan, nah ini kita bisa manfaatkan yang namanya ketersamaan segitiga. Nah, jadi kurang dari sama dengan 1 per m dikurang 1 per n. Nah, sehingga ini tadi kan mn lebih dari sama dengan h. Nah, sehingga kalau 1 per m itu kurang dari sama dengan 1 per h. Jadi kita masukkan 1 per h kurang dari sama dengan 1 per h ditambah 1 per h. Nah, maka didapatlah ini kan 2 jadinya kan 2 per h. Nah, ini untuk mendapatkan epsilon kita bagi dengan 2. Kan habis kan 2 per h kurang dari epsilon per 2. Jadi kita bagikan dengan 2, kalikan dengan 2 sehingga mendapatkan epsilon. Nah, karena epsilon lebih dari 0 sebarang, maka barisan xn barisan Cauchy dengan kriteria Cauchy 2.4.1 xn barisan Cauchy. Nah, selanjutnya misalkan x sama dengan xn didefinisikan oleh x1 adalah 1, x2 adalah 2, dan xn adalah 1 per 2 xn min 2 plus xn min 1 dan n lebih dari sama dengan 3. Nah, dengan induksi matematika dapat ditunjukkan bahwa xn lebih dari sama dengan 1 dan xn kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk semua n elemen bilangan bulat akan ditunjukkan bahwa harga mutlak xn dikurang xn plus 1 sama dengan 1 per 2 pangkat n min 1 untuk semua n elemen bilangan bulat. Nah, dibuktikan nih dengan induksi matematika. Kita misalkan benar untuk n sama dengan 1. Nah, ini kita masukkan harga mutlak x1 dikurang x2 sama dengan, kita masukkan kan x1 tadi berapa? X1 adalah 1. Kita masukkan 1 di sini. X2 adalah 2 sama dengan 1 per 2 pangkat 0. Kenapa 1 per 2 pangkat 0? Karena ini tadi kan 2 pangkat 1 per 2 pangkat n min 1. Ini kan n sama dengan 1. Jadi kita ganti 2 pangkat 1 min 1, yaitu 1 per 2 pangkat 0. Nah, selanjutnya kita benarkan semuanya untuk n sama dengan k. Nah, jadi kita ganti n-nya tadi dengan k. xn jadi xk min xn plus 1 jadi xk plus 1 sama dengan 1 per 2k plus min 1. Nah, lalu kita buktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Nah, kita ganti semuanya. Yang xn n-nya tadi dengan k plus 1. Ini harga mutlak xk plus 1 min xk plus 2 sama dengan harga mutlak xk plus 1 min 1 per 2 dikali xk min xk plus 1. Harga mutlak x
xk plus 1 min xk sama dengan 1/2 dikali 1/2k pangkat 1/2 pangkat k min 1. Kenapa? Dari mana dapat 1/2 pangkat k min 1 ini? Karena dari sini tadi kan ini kan sama bentuknya, xk plus 1 min xk itu adalah 1/2 pangkat min 1. Makanya di sini 1/2 pangkat min 1 karena bentuk yang ini sama dengan bentuk yang ini, ya kan? Nah, sama dengan 1/2 pangkat k. Kenapa pangkat k? Kan ini kan sama aja dengan 1/2 pangkat 1 kan. Nah, jadi kalau dikalikan jadinya kan 1/2 pangkat 1 ditambah k dikurang 1, jadi makanya 1/2 pangkat k. Nah, dengan prinsip induksi disimpulkan bahwa xn min harga mutlak xn min xn plus 1 sama dengan 1/2 pangkat n min 1 untuk semua n elemen bilangan bulat. Nah, selanjutnya jika n kurang dari n, maka ini sama seperti tadi, harga mutlak xn min xm kurang dari sama dengan xn min xn plus 1 ditambah harga mutlak xn min xn plus 2 sampai seterusnya hingga xm min 1 dikurang xm. Nah, sama dengan yang ini tadi kan, 1/2 pangkat n min 1 ditambah 1/2 pangkat n dan seterusnya 1/2 pangkat m min 2. Nah, dapatlah hasilnya adalah 1/2 pangkat n min 1 ini adalah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah seterusnya sampai 1/2 pangkat n min n 2 pangkat m min n min 1 kurang dari 4/2 pangkat n. Nah, diberikan sebarang epsilon lebih dari 0, pilih h elemen bilangan bulat sehingga 1/2 pangkat h kurang dari epsilon per 4. Nah, akibatnya untuk untuk n kurang dari m dan n lebih dari sama dengan h, berlaku harga mutlak xn min xm kurang dari 4/2 pangkat n lebih dari sama dengan 4/2 pangkat n kurang dari epsilon. Nah, oleh karena itu X barisan Cauchy dengan kriteria Cauchy X konvergen ke suatu X elemen bilangan real. Nah, karena tadi X konvergen ke X, maka subbarisan X aksen dari suku ganjil juga konvergen ke X. Dengan induksi dapat ditunjukkan bahwa X2n plus 1 sama dengan 1 plus 1/2 ditambah 1/2 pangkat 3 ditambah seterusnya hingga 1/2 pangkat 2 n min 1 sama dengan 1 plus 1/3 kali 1 min 1/4 pangkat n. Nah, oleh karena itu X sama dengan limit X n mendekati tak hingga sama dengan limit X aksen n mendekati tak hingga sama dengan 1 ditambah 2/3 sama dengan 5/3. Nah, selanjutnya misalkan Y sama dengan YN, barisan bilangan real yang didefinisikan dengan YN adalah 1/1 faktorial dikurang 1/2 faktorial ditambah seterusnya hingga min 1 pangkat n plus 1 per n faktorial. Nah, selanjutnya jika m lebih dari n, maka YM selisih YN sama dengan min 1 n plus 2 per n plus 1 faktorial ditambah min 1 pangkat n plus 3 per n plus 2 faktorial dan seterusnya hingga
min 1 M plus 1 per M faktorial. Nah, karena 2 pangkat R min 1 kurang dari R faktorial, maka harga mutlak YM min YN kurang dari sama dengan 1 per N plus 1 faktorial ditambah 1 per N plus 2 faktorial dan seterusnya hingga 1 per M faktorial. Nah, ini kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat N ditambah 1 per 2 pangkat N plus 1 dan seterusnya hingga 1 per 2 pangkat M kurang dari 1 per 2 pangkat N min 1. Nah, hal ini menyatakan bahwa barisan Y barisan Cauchy sehingga konvergen. Misalkan Y konvergen ke Y. Nah, dari ketaksamaan terakhir dengan mengambil M menuju tak hingga, maka harga mutlak YN min Y kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat N min 1. Nah, dalam hal ini secara eksak nilai Y adalah 1 min 1 per E. Nah, selanjutnya yaitu barisan 1 plus 1 per 2 dan seterusnya hingga 1 per N divergen. Nah, misalkan H adalah HN didefinisikan dengan HN itu adalah 1 ditambah 1 per 2 dan seterusnya sampai 1 per N untuk semua N elemen bilangan bulat. Jika M lebih dari N, maka selisih HM dan HN sama dengan 1 per N plus 1 ditambah 1 per N plus 2 ditambah seterusnya hingga ditambah 1 per M. Nah, karena setiap suku ruas kanan lebih besar atau sama dengan 1 per M, maka selisih HM dan HN lebih dari M min N per M. Nah, khususnya kalau M sama dengan 2N, maka selisih H 2N dan HN lebih dari 1 per 2. Nah, hal ini menunjukkan bahwa H bukan barisan Cauchy sehingga divergen. Nah, itulah penjelasan mengenai contoh 2.4.5 tentang aplikasi kriteria Cauchy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.